Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekimboy. Ini adalah edisi ke-15 dari Simulkuy. Dan hari ini aku bakal ngelanjutin yang kemarin, Simulkuy ke-14, yaitu bakal ngebahas seputar proses manipulator. Tapi sekarang kita bakal bahas di Aspen Plus. Di Aspen Plus, hari ini kita bakal bahas dua proses manipulator, yaitu kalkulator dan desain spek. Jadi yuk, tanpa lama-lama lagi, kita langsung lihat ke soalnya. Oke, jadi buat Simulkuy ke-15 bakal sama ya, bakal pakai yang kasus yang Simulkuy ke-14, tapi in case teman-teman lupa, ya kita ulang lah di sini. Jadi kita diminta untuk melakukan preliminary design terhadap sebuah reaktor yang menghasilkan ethylene glycol. Ini ada reaksinya, terus habis itu ethylene oksida dan air masuk pada tekanan sekian, temperatur sekian, ada rasio dalam laju alir massa 0,1. Sebuah perusahaan berminat untuk membeli 48.000 kg ethylene glycol per harinya dan tentukan jumlah ethylene oksida dan air yang harus dipasok dalam reaktor untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pembeli. Nah, jadi kira-kira itu case dari Simulkuy ke-15. Yuk langsung aja kita ke simulasinya. Oke, layar aku udah di Aspen Plus. Kayak yang sebelumnya aku udah bagian propertiesnya udah aku kerjain. Jadi komponennya ethylene oxide, ada H2O dan ada ethylene glycol. Terus buat methods aku pakai NTR LRK, RK itu buat vapor phase-nya ya. Terus ya langsung aja kita ke simulation karena kita nggak perlu definisiin reaksi di properties. Oke. Sekarang udah di simulation environment, kita mulai dari reaktor. Kita bakal pakai yang equilibrium kan soalnya. Kita ganti nama jadi reaktor misal. Oke, terus kita punya 2 feed. Dan di sini kita juga butuh 2 outlet ya, satu yang buat vapor, satu yang buat liquidnya. Biar gampang kita namain dulu. Misal di sini add ox, terus ini H2O, di sini liq, di sini vap. Oke. Kita mulai dari ini ethylene oxide. Itu 25 Celsius 30 bar. Terus mass flow kita pakai basis kayak tadi ya, basisnya adalah 100. Oke, terus selanjutnya kita ke H2O. Ini 25 30. Terus karena 10 kali lipatnya kita berarti pakai 1000. Oke, sekarang kita ke reaktor. Temperaturnya kita bakal samain kayak di inlet. Reaksi kita bakal definisiin reaksi baru. Oke, oxide H2O dan glycol. Ya, buat solidnya kita no karena kita nggak punya solid. Oke, kita udah bisa run. Nah, udah ada hasilnya. Kita coba cek. Caranya gampangnya gini aja. Sama mass flow rate. Kita rapin dulu biar lebih gampang dilihatnya. Oke, jadi kita sekarang udah dapet hasilnya 1100 ya di liquid. Nah, vapornya 0 kayak yang tadi ya, sama kayak yang di HYSYS. Terus sekarang kita coba nih buat ngelakuin hal yang sama dengan di HYSYS, yaitu kita menggunakan manipulator. Pertama, aku bakal coba dari kalkulator dulu ya. Nah, kalau kalkulator di sini tuh seperti sebuah set gitu ya. Kalau di HYSYS tuh set, kita sini pakai kalkulator. Kalau misalkan adjust di sini tuh pakai design spec, tapi kita coba pakai kalkulatornya dulu ya. Nah, oke. Kita masuk langsung. Terus habis itu kita definisikan variabelnya, misal ox itu adalah stream variable dari stream ox berupa mass flow. Selanjutnya kita masukin H2O, yaitu mass flow dari H2O. Stream var stream H2O mass flow. Kita cek udah benar belum, ox mass flow. Oke,
Sekarang kita ke calculate. Nah, ini berupa Fortran statement gitu, artinya berupa codingan sederhana lah. Nah, kita kan output kita adalah flow-nya H2O ya, berarti kita tulisnya H2O sama dengan. Jadi kita jangan tulis dalam bentuk kayak gini nih, C2H4O per H2O sama dengan 0,1. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita bentuk yang mau dicari sama dengan, nah baru sebelahnya itu persamaannya bebas ya. Jadi kalau di sini karena codingan kita nggak harus persamaan linear tapi bisa kuadratik dan segala macam. Berarti kita masuk di sini adalah 10 kalinya dari @ox. Kita cek dulu bener nggak. Takut salah ketik karena di sini sangat berpengaruh ya kalau salah ketik @ox. Nah, udah benar. Terus sekarang kita ke sequence. Jadi sequence ini seperti sebuah urutan kapan kalkulasi dari kalkulator ini akan dihitung gitu. Nah, ini karena kita bisa aja perhitungan ini dilakukan setelah converge misalkan kayak gitu. Nah, kita bakal ngelakuin perhitungan ini sebelum, ya pastinya sebelum dia masuk ke dalam reaktor kan. Kita mau dia itu perbandingannya sekian itu kan sebelum masuk reaktor gitu. Jadi kita taruh di sini before unit operation, taruh reaktor gitu. Oke, kita run. Nah, udah beres. Nah, sekarang buat menguji apakah dia udah benar atau belum, ya kita coba ganti-ganti ya. Misalnya kita ganti di sini jadi 500 misal. Kita run. Nah, udah jadi 5000. Nah, artinya di sini udah benar ya. Selanjutnya, kita udah pakai kalkulator dan berarti tinggal adjust ya. Adjust di sini itu adalah design spec gitu. Kita masukin, kita dock ke bagian bawah. Oke. Kita di sini masukin di define adalah variabel yang mau kita spekin gitu, yang mau kita targetin. Yaitu berarti adalah liquidnya kan. Nah, di sini yang kemarin salah ya, yang di SimulQuick 14. Bahwa kita di sini dimintanya 48.000 ethylene glycol, bukan liquid. Nah, padahal si liquid ini itu punya impurities kan istilahnya, nggak semuanya terkonversi. Misalkan di sini kita lihat bahwa glikolnya itu 256 doang dari 2000 gitu. Misalkan ke mass fraction dia cuma sekitar 0,12-nya gitu. Masih banyak air yang belum terkonversi gitu. Jadi kita nggak boleh masukin di sini di B1 itu sebagai stream var terus ya udah langsung leak, tapi kita harus mass flow terus abis itu masukinnya leak dan komponennya baru glycol gitu. Jadi itu ya kesalahan dari SimulQuick sebelumnya. Nah, di spek kita taruh leak, targetnya adalah 2000. Toleransi kita yang kecil lah pasangnya gitu, misalkan. Nah, di bagian vary kita bakal definisiin variabel yang mau kita ganti-ganti, berarti kan kita ke stream var bagian oxide-nya, bagian oxide, terus habis itu variabelnya adalah mass flow. Oke, nah sekarang bagian lower sama upper, gimana cara kita nentuinnya? Kita cek kondisi sekarang ya, di bagian liquid resultnya tadi kan 256 gitu. Nah, kita kira-kira lah kalau misalkan di sini kita tambahin oxide-nya ya. Mass flow dari oxide-nya itu 181 bisa ngasilin glycol 256 gitu. Berarti kira-kira buat ngasilin 2000 itu kan kayak 10 kali lipatnya lah ya. Berarti kira-kira si mass flow ini butuh ya 1800 gitu. Misalkan kita taruh di sini speknya spek dari sininya, vary-nya itu dari misal berapa tadi? Berarti dari 1000 misal, dari 1000 sampai 2000 ya. 2000. Ya betul, dapat 2000 lah. Oke, kita run. Oke, udah ada hasilnya. Kita bakal cek. Nah, kita lihat dari mass flow yang 15.000, kita dapat glikolnya 2000. Dan oxide-nya, oh kita tahu nih, jadi kita butuh 1419,5. Ya, gitu. Kita cek ke main flow sheet. Ini udah
udah oke ya. Jadi walaupun di sini kita tulisnya nggak 2000, tapi kan kita dimintanya 2000-nya itu ethylene glycol, bukan bagian liquid gitu ya. Dan di case ini masih ada banyak sisa airnya gitu. Nah, gimana caranya biar airnya nanti sisanya kurang? Ya bisa nanti kita recycle atau enggak kita rasio ini kita ubah. Misal kalkulator ininya jadi 8 misalkan atau 6 gitu atau 5 misalkan nih. Ke enter. Nah, kita ubah jadi 5. Oke, kita cek nih nanti di bagian liquid. Nah, kita bisa lihat bahwa udah mulai berkurang nih. Mass fraction-nya si glycol udah lebih gede gitu. Mass fraction tuh dia udah 0,2. Nah, itu tinggal kita main-mainin aja tuh. Gimana caranya supaya glycol di sini itu misal jadi 96% gitu. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga teman-teman bisa menangkap ya dan bisa bermanfaat buat menambah wawasan simulasi teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan konten ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.